dan itu melakukan berdasarkan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedang mempelajari surah Al-Tariq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر. Allah bersumpah dengan menyebut langit dan bintang-bintang. Allah mengelola, menciptakan dan mengelola langit dan bintang-bintang itu dengan sangat teratur, dengan perhitungan yang presisi, yang tidak benturan satu dengan yang lain. Kita bayangkan Allah mengelola alam raya seluas ini dengan isi yang sebanyak ini tidak pernah rusak. Yang rusaknya itu sedikit-sedikit yang perubahan bentuk itu wajar, tetapi bahwa semuanya itu tetap utuh, tetap berjalan dengan nis. Oleh karena itu kita mesti hidup menyesuaikan diri dengan cara Allah menciptakan alam raya ini. Allah menciptakan alam raya ini yang paling penting ditekankan di sini adalah bahwa alam raya ini dulunya tidak ada. No. Suatu saat akan kembali lagi ke tidak ada. Jadi Allah menciptakan dari tidak ada nanti kembali pada tidak ada. Allah menciptakan dari satu titik bergerak menuju ke titik lain, kemudian kembali lagi. Artinya Allah menciptakan itu memulai dari penciptaan, kemudian berkembang, lalu terus nanti akan kembali lagi dari tidak ada menjadi ada, menjadi tidak ada. Dari lemah menjadi kuat, kembali lagi menjadi lemah. Nah, itu perlu dicari pelajaran bahwa kita pun demikian. Kita dulu tidak ada apa, tidak bisa disebut roh, tidak bisa disebut sel, tidak ada. Kemudian Allah menciptakan, lalu kita dibuat dari tidak tahu apa-apa menjadi pandai, pintar. Nanti suatu saat akan kembali dari lemah ke kuat, nanti akan kembali ke lemah. Itu perlu kita sadari bahwa kita hidup di dunia sementara. Kalau sementara, maka kita jangan main-main, karena Allah menciptakan segala sesuatu itu ada kelanjutannya, ada continuity-nya, ada konsekuensinya, ada sebab, kemudian ada akibat, dan seterusnya. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu satu berkaitan dengan yang lain. Satu peristiwa diikuti dengan peristiwa yang lain, peristiwa yang lain itu diikuti dengan peristiwa yang lain lagi. Dan semuanya itu nanti akan kembali kepada Allah lagi. Cuma istimewanya untuk manusia, ketika kembali kepada Allah, kita diminta pertanggungjawaban. Kita diberi umur, kita diberi akal, kita diberi keterampilan. Dibantu apa? Allah itu menciptakan alam raya ini dengan cara yang baik supaya menjadi baik. Apakah kita menyesuaikan dengan itu? Kalau ada manusia tinggal di alam raya ini sebentar, kemudian melakukan kerusakan, berarti dia berperilaku bertentangan dengan perilaku apa? Kenapa kita istimewa? Karena kita diberi sarana yang istimewa. Yang lain tidak diberi kelengkapan yang sebanyak manusia. Manusia diberi hawa nafsu. Hawa nafsu untuk mempertahankan itu, tapi juga manusia diberi akal supaya bisa mempertimbangkan
mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Dan kita diberi kesempatan untuk mengambil keputusan. Nah, hak kita untuk mengambil keputusan itu harus dilakukan, digunakan secara bertanggung jawab. Ya, karena itu kita nanti dia akan dikembalikan lagi kepada Allah. Allah menyebutnya falyanzuril insanu mimma khuliq. Hendaknya manusia lihat dibuat dari apa? Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib. Manusia itu dibuat dari cairan yang terpancar yang keluar dari badan eh, manusia yang lain, ya, dalam hal ini oleh ibunya. Terus Allah wanti-wanti, innahu ala raj'ihi laqadir. Allah itu bisa berkuasa, bisa mengembalikan kondisi manusia yang dari tidak ada menjadi ada, kembali lagi tidak ada. Yang asalnya mati menjadi hidup, kemudian menjadi mati lagi. Nanti pada ayat-ayat berikutnya akan diterangkan untuk apa kita dihidupkan kembali, yaitu untuk dibalas. Nah, ini kita membahas ayat ke-8, innahu ala raj'ihi laqadir. Sungguh Allah itu mampu, qadir, berkuasa, mampu mengembalikan manusia. Mari kita lihat ayat-ayat lain yang mendukung pemahaman ayat ini supaya kita bisa menangkap pesan apa yang perlu kita tangkap dari firman Allah, innahu ala raj'ihi laqadir. Misalnya, manusia itu dibuat oleh Allah asalnya tidak ada menjadi ada, dari mati menjadi hidup. Kalau Allah itu bisa membuat mati menjadi hidup, tentu bisa membuat mati lagi dan bisa membuat hidup lagi. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli syai'in alim. Katakan, Allah lah yang menghidupkan kembali karena Allah lah yang menciptakan pertama kali. Ansha'aha awwala marrah. Ansha'a itu tumbuh, yang menumbuhkan manusia pertama kali, asalnya dari tidak ada menjadi ada dan sebagainya. Kalau Allah itu bisa menciptakan yang pertama kali, tentu bisa menghidupkan kembali setelah mati. Jadi kalau ada orang menganggap tidak mungkin setelah mati itu bisa hidup, itu dia perlu mengembangkan logikanya, melihat kenyataan-kenyataan bahwa Allah bisa membuat yang mati menjadi hidup lagi. Nanti kita lihat ayat-ayat lain yang mendukung itu. Dan karena Allah itu yang menciptakan, maka Allah pasti mengetahui. Jadi tidak mungkin Allah tidak mengetahui apa yang diciptakan. Contoh yang sederhana, kita manusia tidak tahu apa yang ada di dalam lengan kita ini. Apakah saraf-sarafnya itu nyambung dengan baik, apakah peredaran darahnya itu jalan dengan baik, kemudian apakah jumlah hemoglobin yang ada di situ jumlahnya cukup dan sebagainya. Itu kita nggak tahu. Karena pengetahuan kita terbatas pada kemampuan indera kita. Nah, kalau Allah itu menciptakan tulang yang ada di dalam, tentu Allah tahu apa yang komposisi tulang kita bagaimana, kondisinya rapuh atau tidak, Allah itu tahu. Jadi kita jangan main-main apapun yang ada pada kita itu Allah ketahui, termasuk pikiran. Pikiran itu yang menciptakan Allah. Karena pikiran itu yang menciptakan Allah, maka pikiran kita, akal kita sedang memikirkan sesuatu apa, pasti Allah tahu. Kalau orang itu sembunyi, mikir yang jahat, Tuhan tidak tahu. Kalau belum aku lakukan, belum tahu. Siapa yang bisa membuat, yang menciptakan gerak pikiran itu siapa? Kan yang membuat Allah. Maka keliru kalau dia bisa bersembunyi. Ya. Kemudian diberi contoh lagi, yaitu ayat yang berikutnya,
Alam yakun nutfatan min maniyyin yumna thumma kana 'alaqatan fa khalaqa fa sawwa faja'ala minhu az-zawjayn adh-dhakara wal untha. Alaysa dzalika biqadirin 'ala an yuhyiyal mauta? Bukankah manusia itu asalnya nutfah, mani, sperma yang dikeluarkan. Kemudian dia berubah bentuk menjadi alaqah, kemudian disempurnakan oleh Allah sehingga menjadi manusia yang berpasang-pasangan. Lalu kita dibuat berpasang-pasangan suami istri, dengan berpasang-pasangan itu kita lalu diberi keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kalau Allah bisa menciptakan semacam itu, pasti bisa menghidupkan yang mati. Alaysa dzalika biqadir. Bukankah yang seperti itu menunjukkan bahwa Allah itu mampu ala ayyuhiyal mauta, untuk menghidupkan yang mati. Jadi itu insya Allah kita semua sudah meyakini kemampuan Allah itu. Dan mekanisme mati hidup itu mekanisme yang umum yang diciptakan oleh Allah. Kenapa? Allah itu wa huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'idu. Allah itu memulai penciptaan kemudian dikembalikan lagi. Kembali, ya, kembali itu bisa berarti uh, pulang, bisa menjadi mundur, ya. Kalau kalau apa namanya, kembali misalnya pergi kemudian pulang. Nah, kalau pulang itu juga kembali. Artinya kita meninggalkan satu titik tempat menuju ke tempat lain, kemudian kembali lagi. Itu namanya pulang. Tapi kembali itu bisa berarti maju kemudian mundur. Ya, maju kemudian mundur. Dari tidak ada menjadi ada, mundur lagi menjadi tidak ada, dari lemah menjadi kuat, kembali lagi menjadi lemah. Itu karakter ciptaan Allah. Selalu berangkat dari satu titik menuju ke titik lain, kemudian mundur kembali lagi. Mundur itu kalau bahasa Inggrisnya reverse, ya. Reverse. Dalam bahasa Arab umumnya kalau kembali yang berarti pulang itu pakai roja'ah. Jadi kalau kembalinya itu mundur, pada umumnya Allah menggunakan kata ada atau a'ada yu'idu. Ya. Jalan ke depan, mundur lagi. Walahul mathalul a'la fis samawati wal ardh. Allah itu memberikan perumpamaan baik di langit maupun di bumi. Jadi apapun yang ada di langit dan di bumi itu hendaklah kita pelajari, kemudian kita refleksi pada diri kita. Ya, kita lihat, kemudian kita refleksi. Contoh um, yang fenomena di alam, ya. Tapi kebetulan ada agak menyimpang sedikit, tapi saya sebutin karena gampang diamati. Kalau ada kolam, kemudian airnya itu tenang, tidak diganggu oleh angin, ya, maka air itu tenang sekali. Kemudian kalau kita memasukkan batu, berarti kan ada volume yang mengganggu atau mempengaruhi volume air di situ. Begitu kita masukkan batu, anggaplah batu itu besar, maka pasti air yang ada di situ bereaksi. Reaksinya apa? Ombak. Kenapa ada ombak? Karena Allah membuat alam raya ini seimbang. Allah selalu membuat alam raya ini seimbang. Contohnya banyak. Alam di bumi kita ini punya atmosfer. Di atmosfer itu kalau ada energi dari matahari masuk, berarti di dalam atmosfer itu ada tambahan energi. Kalau ada tambahan energi, tidak dikurangi, maka menjadi terlalu banyak panas. Celaka kita. Oleh karena itu, Allah menjaga keseimbangan, kestabilan jumlah energi di dalam atmosfer.
jumlah energi yang masuk dengan jumlah energi yang keluar, jumlahnya mesti sama. Itu seimbang. Nah, kalau kita untuk alam raya kita sulit melihatnya. Seperti yang saya katakan tadi kan saya hanya melihat pelajaran, kemudian ada ilustrasi gambar begitu. Misalnya masuk, kemudian dipantulkannya kembali itu ada awan. Nah, begitu sinar matahari kena awan, dipantulkan kembali ke atas dan sebagainya. Itu bisa kita pelajari secara teori begitu. Dalam diri kita ini harus seimbang jumlah kalori yang masuk di dalam tubuh kita setiap hari harus kita jaga seimbang dengan jumlah kalori yang kita keluarkan. Kalau kita membiarkan kalori masuk terlalu banyak, keluarnya sedikit, nanti tidak sehat. Nanti tidak sehat. Oleh karena itu, kita harus menjaga makan jangan banyak-banyak, kita perhatikan energi yang kita keluarkan itu seberapa, kalori yang kita keluarkan seberapa. Kita batasi jumlah kalori yang masuk. Dan Allah menjaga keseimbangan itu macam-macam, termasuk suhu. Suhu di badan kita itu yang menjaga siapa? Allah, bukan kita. Kita nggak pernah menjaga. Kalau kita ngecek, kita cek dengan suhu kita 38. Wah, sakit nih. Demam nih. Kita tidak pernah mempengaruhi supaya menjadi naik atau turun. Yang mengatur itu Allah. Nah, kita mempelajari keseimbangan tadi. Sehingga Allah membuat suhu di dalam tubuh kita itu konstan. Hanya segitu. Karena kalau nggak konstan, sakit kita. Suhu di alam raya, di atmosfer kita itu juga dipertahankan. Kalau enggak, nanti kalau makin panas, ya nanti gunung es itu meleleh, banjir jadinya dan sebagainya. Ya. Jadi kita mesti melihat semua yang ada di alam raya ini sebagai pelajaran. Artinya, ciptaan Allah yang manapun itu adalah ayatnya Allah. Ayat itu artinya tanda yang menunjukkan kebesaran Allah. Kalau Allah menyebut di dalam Al-Quran, ayat itu ada dua macam. Satu, ayat Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, satu ayat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, satu ayat. Ayat itu. Tapi ayat yang lain adalah semua unit ciptaan Allah itu adalah ayat. Dan Allah menyebut Allah itu khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Semua yang di bumi ini untuk kamu. Untuk kamu. Nah, kalau kita mempelajari ayat ini, kita menjadi peneliti. Aku mau meneliti. Apa gunanya ini? Apa gunanya itu? Apa gunanya nyamuk? Apa gunanya lalat? Apa gunanya pasir? Di pasir itu pun juga tanda kebesaran Allah. Kita kalau nggak ada pasir juga uh, bumi kita akan kacau. Nah itu biar kalau detailnya biar ahli geologi yang semacam itu. Oleh karena itu kita mesti mempelajari fenomena alam sebagai tanda kebesaran Allah. Kalau fenomena alam itu tanda kebesaran Allah, fenomena alam itu bisa kita pelajari dengan ilmu alam, fisika, ilmu hayat, biologi, termasuk yang tidak kelihatan, psikologi. Itu sebuah ayat Allah. Cuma karena yang mempelajari itu, yang menekuni orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, maka seolah-olah itu tidak ada hubungannya dengan Allah. Karena itu seolah-olah tidak ada hubungannya dengan Allah, ada orang yang mengatakan ilmu yang perlu dipelajari itu ilmu agama, ilmu seperti fisika itu nggak ada gunanya. Maka ada orang yang mengatakan, aku ini jadi dokter mempelajari tentang anatomi. Kalau dikatakan nggak ada gunanya, jadi aku belajar yang sia-sia. Anatomi itu mempelajari tentang komponen-komponen tubuh kita. Yang membuat tubuh kita Allah. Kalau kita mempelajari tentang komponen-komponen atau barang-barang yang ada dalam tubuh kita, itu kita sedang mempelajari kekuasaan Allah. Nah, oleh karena itu, belajar ilmu hayat itu bagian dari iman. Gak bisa dikatakan
Orang belajar ilmu hayat itu gak ada gunanya, gak ada ganjarannya. Tergantung dong niatnya apa. Jangankan belajar ilmu hayat. Mempelajari Al-Quran, menghafal Al-Quran, niatnya apa? Kalau menghafal Al-Quran, niatnya supaya aku menjadi orang yang dimuliakan oleh orang-orang. Kalau aku di masjid, aku hafal Quran, kan aku dimuliakan. Dipanggil Ustadz, dan sebagainya. Dan sebagainya. Nah, kalau yang orang yang diniatkan, yang dituju itu gak ada gunanya dia menghafal Quran. Ya, jadi yang penting itu niatnya. Aku mempelajari biologi supaya aku bisa mengetahui mekanisme tubuh. Bagaimana tubuh kita bisa sehat. Apa yang mengganggu kesehatan. Itu aku mau mempelajari supaya aku bisa mengetahui itu. Kalau ada orang yang kesehatannya menurun, maka kita cari ada yang salah ini. Ada yang nggak pas. Misalnya kalau tulang di sendi itu bergeser sedikit aja, sakit itu. Sakit. Ya, ini Pak Jum paling paham. Nah, saya pernah pundak saya ini sakit melulu. Saya bawa di Fakultas Olahraga Universitas Negeri Yogyakarta. Itu ada pelayanan. Saya bawa ke situ. Yang kerja di situ mahasiswa senior atau alumni yang masih muda-muda. Ini kenapa nih Mas? Saya bilang, aku mau bayar double. Tapi satu, aku bayar pelayananmu. Kedua, aku bayar jawabanmu. Aku mau tanya macam-macam. Tolong jawab. Aku bayar double. Karena saya bukan hanya ingin sembuh, tapi saya ingin mendapatkan ilmunya. Benar saya bayar double. Saya tanya macam-macam dijelaskan. Terus dia pegang-pegang, dia klik gitu. Masih sakit nggak Pak? Enggak, hilang. Jadi tulang kita itu geser sedikit aja itu sakit. Itu kalau sembuhnya gimana? Digeser lagi dipasin. Begitu pas hilang sakitnya. Instan. Itu saya tanya, kenapa bisa begitu dan sebagainya. Terus Pak ini sementara jangan ngangkat berat-berat. Kenapa? Karena kan janjinya kan aku mau tanya macam-macam. Kenapa? Oh karena ini belum mapan. Dan sebagainya. Kalau kita misalnya sendi itu tidak kita latih tiap hari, dia akan kaku. Kalau kaku, kita pakai untuk mengangkat berat sedikit, gampang geser. Oleh karena itu, kalau kita ingin sembuh, sehat, setiap hari dilatih gerak-gerak, geraknya normal aja, nggak usah yang aneh-aneh. Jadi itu mempelajari fenomena ciptaan Allah. Dan kalau kita mempelajari itu jangan lupa, niatnya aku mempelajari cara Allah menciptakan sesuatu. Kalau kita mempelajari cara Allah menciptakan sesuatu, berarti kita sedang mempelajari af'alnya Allah. Af'al perbuatan Allah. Kalau kita mempelajari af'alnya Allah, itu bagian dari ilmu tauhid. Bagian dari ilmu tauhid. Ada pahalanya. Kalau ada orang mempelajari itu tidak ada pahalanya, rugi dong. Rugi kalau di surat Al-Kahfi itu kan disebutin banyak orang yang menganggap bahwa dia sudah berbuat banyak baik kebaikan, tapi tidak ada nilainya. Ya karena apa? Ya niatnya salah. Ya. Kemudian kita lanjutkan proses kejadian manusia itu dari tidak ada menjadi ada, dari mati menjadi hidup, menjadi mati lagi, menjadi hidup lagi, itu sebagai semacam satu kesatuan. Allah menyebutnya ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsi wahidah. Penciptaanmu dari tidak ada menjadi ada. Kemudian kamu dari mati menjadi hidup kembali. Itu kan sama dengan satu kesatuan. Jadi kalau Allah sudah membuat benih buah misalnya, kemudian ada bijinya ditanam. Itu kan sudah ada kehidupan di situ. Kemudian dia tumbuh. Suatu saat mati. Mati bisa hidup lagi nggak? Bisa. Karena di unit-unit yang diciptakan oleh Allah itu biasanya atau seringkali ada bagian kecil
yang bisa mempertahankan kehidupannya. Nah, buktinya kalau ada misalnya hutan atau kebun yang karena kering berlama-lama, maka pada mati, air kering sehingga ikan-ikan pun di kolam atau di danau mati. Terus kalau satu saat Allah memberi hujan dengan jumlah air yang banyak, pepohonan tadi akan tumbuh lagi nggak? Tumbuh. Padahal kan biji-bijinya sudah mati. Jadi, oh berarti ada mungkin sel yang kita tidak tahu, yang sel itu kalau disiram dia akan hidup kembali. Ikan-ikan pun juga begitu. Loh, kok tiba-tiba ada ikan di situ? Ya ada, karena ada bagian yang dipertahankan oleh Allah. Nah, manusia juga begitu. Coba deh bakar, kremasi. Nanti bisa hidup kembali nggak? Bisa. Karena ada unit kecil di dalam tubuh kita yang menurut Rasulullah, unit kecil itu adanya di tulang belakang. Bukan tulang belakang secara menyeluruh, tapi ada sel yang kecil sekali yang dipertahankan oleh Allah yang tidak akan musnah ketika dibakar. Dibakar dengan ribuan derajat, dikremasi sampai jadi abu. Bisa Allah menghidupkan kembali. Itu sebagai satu kesatuan. Ya. Innallaha sami'un basir. Kemudian saya lanjutkan lagi dengan proses kejadian itu. Allah memberikan perumpamaan. Perumpamaan dalam satu ayat yang panjang di surat Al-Hajj. Wahai manusia, kalau kamu ragu-ragu tentang dibangkitkannya kembali kalian itu, perhatikan, kalian itu dulu dibuat dari debu, dari tanah. Terus kita kalau memahami dari tanah itu, jangan lalu, oh Allah mengambil tanah kemudian dibentuk seperti Nabi Isa. Ya, Nabi Isa itu kan tanah liat dibentuk seperti burung, terus dia terbang. Oh enggak, berarti tidak harus seperti itu. Artinya di tanah itu ada saripati makanan yang kalau kita konsumsi itu sebagian akan menjadi sperma, ya. Sebagian ada yang jadi ovum. Kalau itu nanti ketemu, Allah akan memberi kehidupan di situ. Yang tanah itu berubah, bentuknya menjadi nutfah, menjadi alaqah, mudghah dan sebagainya, yang kemudian menjadi anak. Tsumma yukhrijukum, tsumma nukhrijukum tiflah. Kemudian kami mengeluarkan kalian dalam bentuk anak-anak. Sampai kalian menjadi dewasa, ada yang meninggal sebelum tua, ada yang dibiarkan oleh Allah sampai tua. Nah, kalau sampai tua, itu tadi mekanisme berangkat dari satu titik ke titik lain, nanti kembali. Kalau orang itu umurnya sampai tua sekali, nanti dia akan sampai ke titik akhir, dia kembali lagi. Itu yang disebut dalil umur, umur orang pikun, yang likaila ya'lama min ba'di ilmin syai'a, supaya dia menjadi tidak tahu apa-apa lagi setelah dia mengetahui. Ini juga perlu kita pelajari, kita ambil pelajaran bahwa kalau kita sekarang ini pinter, jangan sok pinter deh. Allah tuh mencabut kepintaran kita tuh gampang kok. Ya, dibuat pikun, hilang. Jadi jangan mentang-mentang aku sekolah, aku tinggi, aku belajar ini dan itu. Allah mengambilnya gampang. Misalnya Allah membuat lupa, gampang lupa. Kecelakaan kemudian apa namanya gegar otak, hilang ilmunya. Jadi ketika kita pinter, jangan sok pinter lah. Tapi banyak gejala-gejala di kehidupan ini, orang lalu sok pinter. Sok pinter itu pamernya gimana? Suka menantang-nantang orang pinter. Jadi ada seorang ustadz yang terkenal, dan orang ini menantang. Ustadz itu nggak ngerti bahasa Arab. Ustadz itu ternyata tidak paham tentang ilmu ini dan sebagainya. Supaya dia berantem, mohon maaf, berantem dengan si Ustadz itu. Saya lalu ingat cara Gus Dur menjadi terkenal.
Gus Dur itu supaya terkenal, naik tingkat apa secara politik, meskipun tidak formal, dia berantem sama Pak Harto. Ngeritik Pak Harto waktu itu kan orang pada nggak berani ngeritik Pak Harto. Dengan dia ngeritik Pak Harto, itu ibaratnya dia main tinju. Di ring itu ada Pak Harto, dia naik ring. Wah, Gus Dur melawan Pak Harto. Siapa yang menang ini? Dia menjadi terkenal. Ya. Jadi kalau kepengen terkenal, seperti itu aja. Nantang-nantang Ustadz. Ustadz yang terkenal, jangan tanggung-tanggung. Ustadz yang terkenal, bantah aja di YouTube atau di TikTok. Bapak, kita lihat di YouTube itu, tantang, ini ilmunya tuh dia belum tentu bisa baca buku bahasa Arab kok. Tapi mengatakan Ustadz Adi Hidayat itu nggak ngerti bahasa Arab. Gimana nggak ngerti? Dia sekolahnya aja di Libya, di negara Arab, jurusan sastra Arab, dan dia kecerdasannya luar biasa. Dia hafal Quran, tapi dikatakan nggak tahu apa-apa. Kadang-kadang orang ngeritik itu, misalnya satu kata itu bisa ada yang artinya banyak, ada yang artinya satu. Ya, seperti kata bahasa Inggris, run. Run itu tidak selalu artinya lari. Ya. Run away, melarikan diri. Run a business, menjalankan bisnis. Nah, ketika Ustadz itu menggunakan salah satu arti yang tidak diketahui oleh si penantang tadi, dia menganggap itu Ustadz, kenapa nerjemahannya begitu? Yang pinter siapa sih? Dia ngertinya satu dua arti, kemudian Ustadznya itu sudah memakai arti yang lain, dianggap bodoh, goblok. Gitu. Maka Rasulullah itu menjamin, aku jamin seseorang tinggal di rumah di pinggiran surga kalau dia tidak suka berbantah-bantahan. Meskipun dia benar. Ya, meskipun kita benar, nggak usah deh kita berbantah-bantahan. Tapi kadang-kadang sok kan orang ingin menunjukkan bahwa aku ngerti loh itu gitu ya. Itu ya, kelihatan lah. Nah, terus, nah Allah memberikan contoh di ayat yang panjang ini, kan ya masih tetap di ayat yang panjang tadi. Cara Allah menghidupkan itu, وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Kamu lihat tuh, tanah yang kering, yang tandus, kering, mati semuanya. Begitu aku siram dengan air dari langit, tumbuh, subur. Dia menumbuhkan macam-macam tanaman. Nah, ini diumpamakan untuk kita. Nah, kalau kita mengiaskan ini, berarti ini kan Allah di ayat bagian pertama kan tentang penciptaan manusia. Kemudian bagaimana cara menghidupkan kembali, disuruh lihat ketika hujan. Nah, kalau kita mengkiaskan dalam seperti ini, kiasan ini kan kias bagi kita, belum tentu benar. Oh, nanti Allah akan menyiram, entah dengan apa. Mungkin air biasa, mungkin itu air yang mengandung apa. Begitu disiram, orang akan bangkit hidup kembali. Kenapa Allah memakai kata menyiram air? Karena kita tidak bisa belajar tentang sesuatu yang kita belum pernah mengamati dengan indera. Oleh karena itu, kalau Allah membuat perumpamaan, mesti perumpamaannya adalah peristiwa yang bisa kita lihat dengan indera. Nanti yang benar kayak apa? Kita tidak tahu, ya, karena itu hal yang kita belum pernah menyaksikan. Untuk apa? Untuk dibalas. Al-yawma tujza kullu nafsin bima kasabat la dzulmal yaum innallaha sari'ul hisab. Pada hari itu semua orang itu akan dibalas sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. Tidak ada kezaliman. Kezaliman itu kita seringkali mengartikan mendolimi diri sendiri. Tapi kezaliman juga bisa berarti dikurangi. Artinya pahala siapapun tidak ada yang dikurangi sedikit pun. Ya. La zulmal yaum, tidak ada pengurangan. Penambahan ada. Ya. Jadi kalau seseorang berbuat baik, dibalas.
Tapi tidak hanya itu saja, tidak ada tambahan lagi. Kalau kebaikan itu dibalas seperti apa yang dia lakukan plus tambahan sebagai insentif. Dan tambahannya itu bisa lebih besar, lebih banyak daripada imbalan yang yang pas tadi. Dan Allah sari'ul hisab. Allah itu cepat sekali menghitungnya. Ya, kita jangan main-main. Allah itu menghitung segala sesuatu itu cepat sekali. Ya, yang saya sering kali umpamakan, kalau ada benda kita jatuhkan, itu begitu kita lepaskan, maka Allah menghitung volumenya ini berapa, berat jenisnya berapa, jaraknya berapa, tekanan atmosfernya berapa, dan sebagainya, itu dihitung bareng. Ya, secepat itu. Kalau kita mau menghitung pakai rumusnya si siapa itu Newton, berjam-jam itu ditimbang dulu ininya dan sebagainya. Berjam-jam. Tapi Allah begitu dilepas langsung dihitung. Gitu. Ya, ngitung dosa kita juga begitu. Kita itu berbuat dosa seringkali nggak sadar, tapi dikalkulasi semua oleh Allah, nggak ada yang kelewat. Karena itu kalau Allah mengatakan sari'ul hisab, ini saya tadi kan perumpamaan yang konkret, yang kasat mata. Nah, terus kita kiaskan kepada yang tidak kasat mata. Kita berbuat baik atau berbuat buruk itu dihitung oleh Allah. Ketika kita berbuat baik, niatnya apa? Kalau niatnya salah, hangus, nggak ada pahalanya. Kemudian ini ayat yang terakhir saya tunjukkan. Jangankan di akhirat, di dunia saja Allah itu membalas perilaku kita. Membalasnya gimana? Dengan mekanisme alam. Ya, coba. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allah itu memiliki semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Allah menyebut materi-materi yang ada di bumi dan langit. Liyajziyalladzina sa'u bima amilu, supaya Allah membalas orang-orang yang berbuat buruk sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Wa yajziyalladzina ahsanu bil husna. Yang baik, berlaku baik dibalas dengan baik. Allah membalas itu dengan mekanisme alam. Ya, mekanisme alam, kalau misalnya kita naik sepeda kok ceroboh, kita jatuh. Kenapa jatuh? Ya kamu ceroboh sih. Ya, salah kita sendiri. Orang bohong, dagangannya nggak laku. Ya jangan salahkan orang lain. Salahmu sendiri. Karena jiwa orang itu ciptaan Allah. Karena itu ciptaan Allah, maka jiwa itu juga digunakan oleh Allah untuk membalas. Kalau kita berbuat baik, maka orang lain itu akan merespon kita dengan baik. Tapi kalau kita berbuat buruk, orang lain akan merespon kita dengan keburukan. Nah, itu Allah menggunakan mekanisme alam. Ya. Oleh karena itu, Allah memberi contoh kepada kita, nggak usah nunggu di akhirat deh. Di dunia saja, itu apa yang kalian lakukan, kalian alami, nasibmu itu sedikit banyak dipengaruhi oleh perilakumu sendiri. Ya. Kalau ada orang, kenapa ya aku sudah kerja keras kok tetap miskin? Coba cek, ada yang salah itu. Ada yang salah. Kalau dia, misalnya, aku sudah rajin bekerja. Coba kerjanya apa? Dagang. Kalau dia tidak santun kepada pembeli, cuek atau omongannya kasar, pembeli nggak mau beli lagi, nggak mau datang lagi. Saya kadang-kadang, lah kenapa ya? Aku dulu tuh langganan beli pada dia. Sekarang aku ah cari yang lain cari jeruk begitu, cari yang lain. Karena apa? Satu saat saya ngajak bercanda sebagai persahabatan. Saya tuh kalau beli gitu, saya mengajak berteman gitu. Ya maksud saya itu silaturahim ya. Tapi kan bahasa bisnisnya, kalau saya beli sama Pak Andi, saya ajak Pak Andi bercanda, nanti akan menjadi akrab. Kalau menjadi akrab, Pak Andi menjadi senang pada saya. Kalau Pak Andi senang pada saya, dia akan cenderung memberi harga murah kepada saya. Itu bahasa bisnisnya. Tapi jangan salah niat. Niatnya aku silaturahim, banyak teman. Tapi benefitnya, keuntungannya akan diberi harga murah. Nah, kalau
Karena orang itu pernah saya ajak bercanda sebagai teman begitu kok makanya kasar. Waduh, loh kok begitu ya? Oh mungkin dia sedang kalut pikirannya. Tapi itu membuat saya kapok, kapok. Takut nanti dikasarin itu seperti itu lagi. Lalu saya beli tempat lain. Jadi kenapa sih aku dagang? Kok aku nggak laris? Kok situ laris? Cek perilaku kita bagaimana. Ya, nasib kita itu seringkali dipengaruhi oleh perilaku kita sendiri. Karena Allah membuat mekanisme alam ini sebagai balas membalas. Saya kira sementara demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat bagi kita. Intinya adalah bahwa hati-hati kita hidup di dunia ini hanya sebentar dan kita sebenarnya hidup itu adalah kesempatan yang diberikan oleh Allah untuk mempersiapkan kehidupan yang lebih baik di akhirat. Jangan sampai kita sia-siakan. Terima kasih. Baik, jazakallah khairan kasiran kepada guru kita, Pak Ustadz Rizza Abdullah, yang telah menjelaskan kepada kita tafsir dari surah At-Tariq ayat yang ke-8, yang artinya sesungguhnya Allah benar-benar berkuasa untuk mengembalikan hidup sesudah mati. Baik, untuk memperjelas atau mempertegas apa yang beliau sampaikan, kami berikan kesempatan pertanyaan kepada jamaah yang di rumah maupun yang di masjid. Untuk yang di rumah masing-masing, silahkan aktifkan mikrofon dan akan kami berikan kesempatan untuk bertanya. Ada, Bapak, yang mau bertanya? Silahkan. Ini ini dipaksa bertanya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Eh, Sangat menarik apa yang disampaikan Ustadz Dirja ini. Saya melihat tadi lebih banyak menyoroti proses penciptaan manusia ya, Pak ya. Nah, eh, bagaimanapun semulia-mulianya manusia atau sebagaimanapun berkuasanya seorang manusia tetap kembali bahwa mereka berasal dari setetes air yang hina, Pak. Ya, kembali ke titik nol ya. Kita itu pasrah bongkokan lah kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, yang saya perlu barangkali mungkin eh, penjelasan dari Ustadz Riksya masalah hati nurani, Pak ya. Hati nurani, Pak. Kalau hati nurani kan tidak bisa ada yang bisa membohongi, Pak ya. Jadi maksud saya ini kalau kita bicara kepada hati nurani itu kan benar-benar origin yang ada di dalam hati kita sendiri ya, dalam memandang sesuatu. Jadi sebenarnya segala sesuatu itu tergantung daripada niat ataupun kehendak ya, Pak ya. Karena dari dari ayat-ayat yang dijelaskan itu sebenarnya adalah titik ujungnya adalah apakah bisa menyadarkan kita sebagai posisinya sebagai seorang manusia yang memang hina seorang manusia itu karena berasal dari setites air mani yang disemburkan oleh seorang pria dan diwadahi di dalam rahim seorang wanita. Jadi maksud saya eh, kaitannya tadi dengan ayat-ayat yang tadi disampaikan dari surat Al-Tariq ya, itu proses penyadaran diri sebagai seorang manusia, Pak. Itu saja, Pak. Terima kasih. Bagaimana caranya? Ya, Mas. Ya, terima kasih. Memang Allah itu membuat hati nurani kita tidak bisa bohong, Pak. Kalau bohong itu mulutnya aja atau anggota badannya yang bohong, tapi hati nurani nggak bisa. Allah menyebutnya ma kadzabal fuadu ma ro'a. Fuad, fuad itu artinya hati nurani. Orang suka menyebutnya anu akal, tapi sefuad bisa juga berarti eh, mekanisme atau sistem berpikirnya manusia. Itu maka tabal fuad, hati nurani itu tidak bisa bohong. Maro'a terhadap apa yang dia lihat. Jadi hakikatnya kita nggak bisa bohong. Buktinya apa? Kalau kita bohong, bisa kok dibaca dari mata kita, bisa dibaca dari
kaki kita. Jadi, orang yang misalnya di antara kita ini yang sedang memperhatikan apa yang sedang kita bahas dan yang tidak, dilihat dari cara duduknya sudah beda, Pak. Jadi yang kita menyebutnya body language. Nah, body language itu mencerminkan apa yang ada di hati. Omongan juga begitu. Omongan itu Allah misalnya wanti-wanti kita, jangan berakrab-akrab dengan orang yang bukan golonganmu. Orang yang bukan golonganmu itu lebih suka kalau kamu celaka. Kalau kamu sedang mengalami kesenangan, susah mereka. Itu bisa ditengarai dari kata-kata mereka. Kata-kata mereka apa? Kita melihatnya kata-katanya itu diktum, apa sih, diksi yang dipilih itu kata-kata yang kasar, yang keras. Allah mengatakan bahwa yukhfi suduruhum akbar. Orang yang ngomongnya kasar itu sebenarnya cerminan dari hatinya. Nah, yang ada di hatinya itu lebih besar. Jadi ibaratnya omongan kita itu indikator tentang apa yang ada di dalam hati, tapi indikator itu sedikit. Kalau yang kita lihat materi yang kita sering mempelajari itu hanya gunung es saja. Kata-kata orang itu gunung es yang yang disimpan di dalam air itu banyak. Disimpan di sini banyak. Jadi ada orang yang pura-pura. Nah ini kita bisa lihatlah kalau orang-orang terutama politisi ya. Politisi itu kan pintar menyembunyikan maksud tertentu. Jadi kalau kita mendengar ada politisi ngomong sesuatu, jangan dibaca anu letter luck. Dia ngomong begitu tuh pasti ada latar belakangnya. Ada latar belakangnya dan pasti dia punya tujuan. Nah, itu apa sih maksudnya? Maka kalau ada politisi ngomong begini begitu, kita nggak usah getem-getem. Nah, itu kan mereka lagi sedang berantem di antara mereka sendiri. Dan sebenarnya saya kasihan juga kalau berpolitik pada zaman sekarang ini kecenderungannya kan dengki mendengki, Pak. Saat ini ya. Mudah-mudahan suatu saat kita terbentuk suasana yang politisi itu tidak saling mendengki tapi saling mendukung. Jadi memang benar hati nurani tidak bisa bohong. Nah, bahwa kita itu bisa ditengarai apa isi yang sebenarnya bisa dari kata-kata, bisa dari gerakan badan. Coba kalau kita lihat Quran, ketika kita diminta pertanggungjawaban kita, itu wa tukallimuna aydihim wa arjuluhum. Tangan dan kaki itu ngomong. Kulit juga ngomong. Kenapa kulit kamu ngomong memberi kesaksian? Mereka jawab, Antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Hari ini Allah tuh bisa membuat segala sesuatu ngomong. Kulit bisa ngomong. Jangan nggak usah nunggu di hari kiamat deh. Sekarang saja gerakan kita itu ngomong. Gitu. Ya, mungkin kurang memuaskan, tapi mudah-mudahan sudah menjawab. Terima kasih. Baik, baik, ada pertanyaan lagi satu, kami berikan kesempatan terakhir. Kayaknya ini Pak Marvel. Pak Marvel udah cukup, Pak. Oh, silakan. Nah, saya lihat dari gerakan badannya, Pak. Dari body language berdua. Gerakan badannya itu, ini mau nggak mau nanya. Iya, Pak. Terima kasih Pak Rizka. Eh, saya tertarik sama pengertian atarik tadi, Pak. Yang eh, saya baca-baca itu yang datang ketika malam, kemudian menghilang ketika siang gitu. Di beberapa literatur ya. Nah, yang dimaksud atarik itu sebenarnya apakah memang perumpamaannya seperti bintang yang datang di malam hari atau seperti orang yang datang di malam hari itu bagaimana, Pak? Dalam surat tersebut. Ya, Terima kasih. ya. Tentu saya tidak bisa menjawab yang lengkap ya, karena ini kan firman Allah. Jadi pengetahuan kita terbatas. Paling tidak begini, ada beberapa pemahaman yang bisa kita ambil. Bintang itu muncul tenggelam, ya.
tidak ada menjadi ada kemudian tidak ada lagi. Ya manusia juga begitu. Tapi kita jangan melihat bahwa bintang itu hilang. Bintang itu tetap ada. Coba kita nggak bisa melihat aja. Begitu ada sinar matahari, sinar itu dominan, kita tidak bisa melihat lagi bintang-bintang itu. Tapi bintangnya ada. Kita mati. Kemudian jangan dianggap mati itu sudah nggak ada. Kita ada di alam barzah ada. Nah ini kalau kita mempelajari konsep hidup dan mati. Konsep hidup dan mati kalau di Al-Quran pemahaman saya, lagi pemahaman saya. Jadi kalau ada yang salah, bukan Quran yang salah, tapi saya. Ada ayat yang menunjukkan hidup dan mati itu adalah bertemunya roh dan jasad. Ya, kayak misalnya di Al-Baqarah awal-awal itu ada kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Bagaimana kamu mengingkari Allah? Kamu dulu kan mati. Kita dulu belum bernyawa. Terus kasih roh. Kasih roh, Allah membuat hidup sampai sekarang. Tsumma yumitukum, nanti akan membuat kamu mati. Tsumma yuhyikum, kamu akan hidup lagi. Berarti konsep hidup mati itu adalah bila roh dan jasad bertemu. Nah, ada ayat lagi di Zumar, Az-Zumar. Allah yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah itu membuat kamu wafat. Istilahnya yang dipakai oleh Allah wafat. Yaitu ketika kamu tidur dan ketika kamu mati. Bedanya, ketika kamu tidur, roh itu diambil sementara. Terus dikembalikan lagi. Sedangkan yang dikatakan mati, roh itu di-hold, ditahan sampai seterusnya itu dalam beberapa tahun, beberapa puluh tahun dan sebagainya. Sehingga orang itu dianggap mati. Jadi kalau begitu orang yang sedang tidur pulas itu rohnya tidak ada di situ. Nah ini bisa menjawab Pak Basuki waktu itu ya bahwa itu kan sudah jantungnya sudah bergerak. Nah orang yang tidur itu kan jantungnya juga bekerja. Tapi Allah menyebutnya wafat itu. Yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah mewafatkan seseorang ketika mati dan ketika tidur. Cuma bedanya Allah mengembalikan ruh itu kepada jasadnya dan ada juga yang tidak dikembalikan. Itu satu konsep. Tapi ada konsep lain. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Atau wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Kamu jangan mengatakan orang yang mati di perang fi sabilillah itu mati. Balahnya mereka itu hidup. Loh, katanya hidup itu ketika roh dan jasad berkumpul. Nah, di situ yang kita pahami bahwa ketika orang itu mati dalam konsep kita, badannya mati, tapi rohnya masih tetap hidup. Nah, ini kehidupan di alam barzah yang kita suka menyebut di alam kubur. Sebenarnya alam kubur itu istilah untuk kita untuk gampangnya karena orang sudah dikubur maka itu kita menyebut alam kubur. Sebenarnya begitu orang meninggal dipisah. Nanti badannya itu yang ditanam di kuburan, tapi rohnya dipindahkan ke alam barzakh. Nah, ketika di alam barzakh itu hidup, ya, hidup. Nah, tentu kehidupannya itu terbatas. Misalnya siksa kubur itu Rasulullah mulai banyak membahas mengenai siksa kubur setelah satu ayat di surat Al-Mu'min atau surat Ghafir menyebutkan bahwa Fir'aun itu disiksa dengan dia melihat bakal tempat tinggalnya di neraka. Jadi dia setiap hari itu diekspos, ya, ditampakkan itu tempat tinggalmu besok, tempat tinggalmu kelak.
itu pagi, sore, malam melihat terus. Itu kan horor. Ya. Jadi siksaan dia seperti itu. Nanti ketika sudah hari kiamat, baru dia masukkan ke neraka. Ya, jadi berarti eh, roh dan jasad kalau ketemu kita menyebut hidup. Tapi ketika berpisah, kita menyebut mati dalam arti pisah. Tapi yang mati itu hanya jasadnya, rohnya masih tetap hidup. Bisa merasakan, maka kalau apa namanya seseorang mendoakan orang yang sudah meninggal, itu bisa diringankan siksaan kuburnya, ya, bisa diringankan. Ini saya kira tidak ada perselisihan di antara para ulama, kan, karena Rasulullah pernah eh, mendatangi apa kebetulan melewati suatu tempat ada kuburan, terus Rasulullah apa berhenti di situ dikasih apa pelepah kurma. Rasulullah mengatakan bahwa orang ini disiksa dengan doanya Rasulullah, dia siksaannya diringankan, ya, diringankan. Oh berarti apa yang dilakukan oleh orang yang hidup untuk orang mati itu bisa meringankan di alam barzah. Sudah menjawab? Terima kasih. Saya kira sementara demikian dan di Zoom tidak ada pertanyaan, waktunya juga sudah syuruk, maka kita akhiri. Mudah-mudahan Allah makin menguatkan iman kita dan memberi kita semangat selalu untuk selalu mempelajari pesan-pesan Allah, baik yang melalui Al-Quran maupun melalui utusannya Nabi Muhammad SAW. Kita berdoa sambil kita berusaha. Mudah-mudahan Allah menetapkan iman di hati kita sepanjang masa. Jangan sampai kita itu bergeser sampai akhir hayat, sehingga kapanpun Allah memanggil kita, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Mari kita mantapkan pelajaran kita ini dengan baca tasbih Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.